Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran kimia kelas 10 semester yang kedua pada materi soal pembahasan ikatan kimia menentukan menurut aturan duplet dan aturan oktet. Kita melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang yang namanya tentang aturan oktet dan aturan duplet. Yang pertama, di dalam aturan duplet itu harus koefisien valensinya harus sama dengan 2 dan harus terjadi pada subkulit K. Sedangkan yang aturan oktet, jika elektron valensinya kurang dari 4, maka terjadi namanya pelepasan elektron valensi. Kemudian yang nomor 2, jika elektron valensinya sama dengan 4, ini hanya berlaku pada golongan 4A. Jika elektron valensinya sama dengan 4, maka terjadi dua kecenderungan. Yang pertama itu bisa melepaskan elektron, dan yang kedua bisa menangkap elektron. Nah, sedangkan yang ketiga, jika elektron valensinya lebih dari 4 atau 8 ya, maka akan terjadi namanya penangkapan elektron sama dengan 8. Baik, kita langsung ke latihan. Baik, di sini ada unsur, kemudian konfigurasi elektron, kecenderungan, dan konfigurasi elektron yang stabil. Ini konfigurasi elektron awal, yang ini konfigurasi elektron yang stabil. Dan tabel terakhir adalah ion dan struktur Lewis. Baik, yang pertama, di sini konfigurasinya berbeda ya dengan konfigurasi pada semester yang pertama. Kalau yang konfigurasi semester pertama itu kita menggunakan yang namanya Aufbau, ya berupa S, P, D, dan F. Sedangkan dalam ikatan kimia konfigurasinya itu K, L, M, N, O, O, P. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, di sini ada 3 atom lithium atau Li. Berarti konfigurasinya di K, ingat ya, yang K ini dia maksimal. Nah, yang K ini dia maksimal menerima 2 elektron. Berarti kita tulis ini 2. Kemudian supaya menjadi 3 kurang berapa? Kurang 1. Oke, kurang 1. Kemudian kecenderungan itu bisa melepaskan atau bisa menangkap. Sedangkan di dalam 3 litium, dia yang terakhir itu adalah subkulit elektron valensinya adalah 1. Berarti kurang dari 4. Ketika kurang dari 4, berarti kecenderungannya dia akan betul melepaskan elektron. Melepaskan elektron sebesar berapa? Elektron valensi yang dia miliki supaya menghasilkan 2 sebesar 1 elektron yang akan dia lepaskan. Jadi konfigurasi elektron yang stabil dia menghasilkan hanya terdapat pada subkulit K, yaitu menghasilkan angka 2 saja. Dan ion dan struktur Lewisnya kita tulis lagi ya, 3 Li. Nah, ketika di dalam kecenderungan dia melepaskan elektronnya 1, ketika melepaskan akan mengakibatkan bernilai apa? Positif apa negatif? Ya, positif sesuai dengan dia lepaskan, berarti positif plus. Dan struktur Lewisnya berapa? Struktur Lewis itu adalah berupa titik kan, dimana elektron valensinya harus maksimal 8. Berarti 3 Li plus, ada berapa titik yang dimiliki? Ada 1, boleh. Misalnya contoh di sini. Oke, berarti ada 1 titik. Nah, ini dia contoh yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam contoh yang kedua.
Di sini ada 15 fosfor. Berarti bagaimana kita mengerjakannya? Ya, berarti kita dulu ya. Di sini ya. 2. Ingat L itu maksimal dia menerima 8 elektron. 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti sisa berapa? Supaya menghasilkan 15. Kurang berapa? Kurang 5 kan? Ya udah, kita tulis saja 5. Oke. Dan kita masuk ke dalam yang namanya tabel kecenderungan. Nah, di sini kan elektron valensinya 5 nih. Berarti dia elektron valensinya lebih dari 4. Ketika lebih dari 4, maka akan ya menangkap. Menangkap apa elektron? Sebab menjadikan 8 di 3. Nah, kenapa sih 3? Kenapa dia menangkap 3 elektron? Ingat, kita mengikuti aturan namanya duplet dan aturan oktet. Aturan duplet itu elektron valensinya mengikuti gas mulia atau golongan 8A. Nilai K itu maksimal elektron valensi 2. LMNOP itu maksimal elektron valensi adalah 8. Maka golongan yang lain itu harus mengikuti golongan 8A. Jadi konfigurasi elektron stabil yang dimiliki oleh 15 fosfor itu adalah 2, 8, dan 8. Oke. Sedangkan ion yang dia miliki ketika dia menangkap, maka dia akan bermuatan negatif. 3 min. Nah, dan struktur Lewisnya berapa? Berarti dia struktur Lewisnya terus lagi ya, 15 P pangkat 3 min. Ingat 3 min ini dari dia menangkap elektron 3. Ketika dia menangkap, berarti dia menghasilkan negatif. Tuh. Berarti berapa titik yang dimiliki? 3 per 5? 5. Masih ada 5 titik. 1, 2, 3, 4. Sini deh, 5. Nah, jadi titik-titik ini itu harus mengelilingi unsur yang dia miliki. Oke. Baik, mungkin segitu aja contoh soal pembahasan ikatan kimia. Selanjutnya, bila kalian kurang paham atau kurang mengerti, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.